Mau ngegunainnya dengan cara apa nih? Masih ingin terus menyia-nyiakan, itu pun kita yang rugi. Kalau menyia-nyiakan, Allah tidak rugi sama sekali. Kalau kita yang memanfaatkan dengan baik, Allah juga nggak untung sama sekali. Kita semua yang untung. Ya, terlepas apapun masa lalunya, selalu bersyukur ketemu pemuda-pemuda seperti ini, Masya Allah. Mengingat dulu Yastrib sebelum menjadi Madinah, dibukanya hanya dengan 6 orang pemuda saja. Ini kalau segini banyak, Indonesia bisa jadi hebat ini, Insya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Info dulu ya, 10 sahabat yang dijamin surganya. Biasanya disuruh hafal tuh kalau di sekolah, ya. Dari 10 tersebut, 7 itu usianya di bawah 30 tahun. 5 dari 10-nya usianya di bawah 20 tahun, masih belasan. Umur belasan, surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Fakta yang lain kalau kita belajar ilmu hadis, Imam Abu Nuaim dan Imam As-Suyuti berbeda pendapat terkait berapa jumlah sahabat. Dikutip dari kitabnya Syekh Dr. Al-Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah, digaris besarkan jumlah total rata-rata adalah 120.000 sahabat. Memang tidak ada angka spesifik untuk menghitungnya, susah. Tapi rata-rata 120.000 sahabat. Ya. Dan dari sekian banyak sahabat, ketika kita bicaranya hadis, biasanya kan kalau di beberapa kitab hadis itu memang tidak lengkap langsung dari sahabat. Dari Abu Hurairah mendengar Nabi berkata, dari Anas bin Malik mendengar Nabi berkata. Dari 67% dari seluruh jumlah hadis yang ada, ya, yang kalau dihitung jumlah totalnya berikut dengan yang doif mencapai angka 1 juta hadis, ya, itu sampai di 1 jutaan. Tapi 67%-nya hanya dari 7 sahabat saja. Dan 7 sahabat ini adalah 7 sahabat yang paling muda. Ya. 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Yang dari Mekah, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, dan juga ulama wanita yang sampai sekarang tidak tertandingi, Aisyah radhiyallahu anha. Dari Madinahnya, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir ibn Abdillah, dan Anas bin Malik. Oh, itu usianya muda semua. Ya. Dan mencapai kehebatan di usia muda. Dan memang kalau kita cari sahabat yang dari golongan yang sudah sepuh, paling cuman Abu Sufyan. Ya. Sisa-sisanya maaf, mati kafir. Sehingga ini harus jadi pertanda, yuk mumpung masih muda. Ya. Emang kenapa kok kalau masih muda nggak peduli ayahnya dulu seperti apa, anak-anaknya lihat jadi seperti apa? Ikrimah radhiyallahu an, siapa ayahnya? Abu Jahal. Ya. Tapi kita dianjurkan ketika setiap kali disebut namanya radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid, siapa ayahnya? Walid bin Mughirah yang juga memusuhi Nabi. Ya. Pentolan Quraisy di zaman itu, tapi ikut Islam di kala masih muda, semuanya jadi orang hebat. Maka ini berpesan, mudah-mudahan kalaupun ini harus jadi wasiat, yuk, gak apa-apa masa lalunya seperti apapun itu, tapi bismillah, kedepannya fokus jadi manfaat, fokus jadi kebaikan, fokus untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Kok gimana caranya? Belum ngerti, baru juga tobat. Gimana caranya jadi hebat? Kita nggak disuruh ngurusin hasil. Allah cuma suruh kita ikhtiar. Quran surat 19, surat Maryam, ya, bercerita tentang ibundanya Nabi Isa, ibunda Maryam. Beliau melarikan diri karena digunjingkan oleh penduduknya. Katanya soleha, tahu-tahu hamil, ya. Melarikan diri, hamil besar, udah lagi mules-mulesnya, bersender di bawah pohon kurma di ayat 20-an. Ya. Maka Allah menyediakan kurma itu memang untuk beliau. Tapi juga tidak langsung jatuh begitu saja. Diperintahkan untuk goncangkan pohon kurma tersebut agar kurma tersebut jatuh. Kita bayangin dulu pohon kurma, ya. Pohon kurma, tahu bentuknya, besar, kokoh seperti itu. Dan kalaupun ada laki-laki bertubuh besar mencoba untuk menggoncangkan pohon kurma tersebut, silakan. Kami pernah ngetes 5 orang pemuda laki-laki bertubuh bugar mencoba jatuhkan kurma dari pohonnya dengan cara digoyangkan, pohonnya nggak jatuh-jatuh demi Allah.
Memang cara metiknya tuh pakai tangga naik, ya. Ini gimana ceritanya? Perempuan hamil besar lagi mules-mulesnya bersandar di pohon tersebut, disenggol-senggol, digoyang-goyangin, ruto banjania, jatuh rutopnya. Para ulama tafsir, kita ngaji tafsir tentang ayat ini ayat yang memang menunjukkan bahwa Allah tuh cuman pengen kamu gerak, ikhtiar. Masalah hasil bukan urusanmu, urusan Allah. Selagi kamu ikhtiar gerak, Allah yang nentuin jalan kamu nanti. Ya. Punya medsos, gunain medsosnya. Punya lisan, punya teman-teman, gunakan itu untuk jadi jalan kebaikan. Mampu menulis, gunakan tulisannya jadi manfaat. Ya. Punyanya tenaga, yuk gunakan tenaganya untuk jadi manfaat. Bismillah. Nanti Allah yang jadikan kalian hebat. Ingat, sekali lagi, kita tidak disuruh ngurusin hasil. Yang penting kalian ikhtiar. Berhasil gak berhasil? Tidak berhasil, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Pulang kita bawa bekal lebih banyak daripada orang yang gak gerak. Berhasil pun itu bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Dan jangan ngaku-ngaku Allah yang nolong, bukan kita aja yang hebat. Itu ya, insyaallah minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan wajah-wajahnya jadi cerah semua ya setelah pertemuan ini. Seperti Mas ini. Cerah ya. Kamu lebih ke metalik. Metalik. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yunda. Ini jauh banget ya jaraknya. Oh iya dong, harus berdekatan. Oh enggak, saya juga ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak semangat ya? Ini udah yang ketiga kali loh. Kalau saya yang ngucapin salam nggak semangat. Coba kok Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan? Ini yang udah ketiga kali loh. Beda ya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat pikirannya. Sehat hatinya. Sehat kantongnya. Semoga yang hadir berkumpul bermajelis di sini Allah muliakan dunia dan akhirat. Allah mudahkan segala urusannya. Allah berikan pasangan terbaik dunia akhirat. Yang merindukan keturunan semoga pulang dari sini Allah anugerahkan keturunan yang salih-salihah. Yang sedang terlilit hutang pinjol mudah-mudahan pulang dari sini selesai dan lunas semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang hijrah minal zulumati ilan nur. Kita keluar daripada masa-masa kelam dalam hidup kita menuju kepada cahayanya Allah yang terang benderang. Allah lah yang berkuasa menarik kita dari lubang kemaksiatan menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Allah juga yang dengan kasih sayangnya menghadirkan kita kumpul di sini segini banyaknya. Ada yang dipaksa kumpul di sini?
Atau mungkin pengen lihat Ko Denis? Itu ada Pak. Kayaknya pengen lihat Ko Denis nih Mas. Iya. Tidak ada yang dipaksa untuk hadir di sini. Kita duduk di sini sebab cinta yang sama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini sebab rindu yang sama, rindu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kalau cuman mau menyimak ilmu di YouTube itu banyak. Tinggal klik muncul ceramahnya Ustadz Adi Hidayat. Tinggal browser lagi muncul ceramahnya Ustadz Abdul Somad dan guru-guru kita yang mudah-mudahan dimuliakan Allah dunia dan akhirat. Tapi pertanyaan Yunda, kenapa teman-teman jauh-jauh? Tadi ada yang bilang dari Surabaya, ada yang dari Madura, ada yang dari pesantren, bela-belain datang ke sini cuman mau lihat pendosa yang nggak tahu apakah dosa-dosanya sudah diampuni tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa teman-teman mau duduk di sini dengerin kita? Kenapa? Pengen foto Teh Yunda Bapak Denis? Enggak, bercanda. Bisa jadi teman-teman, kita kumpul di sini mudah-mudahan menjadi saksi kebaikan yang ketika ada di antara kita lebih dulu masuk ke dalam syurganya Allah, maka dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, kemana Teh Yunda Faisyah? Bukankah dulu kami pernah duduk bermajelis bersama? Kok tak ada wajahnya di sini? Ya Rob, kemana Yunda Faisyah? Kemana Koh Denis Lim? Kemana Ustadz Ubay? Kemana sahabat-sahabat saya?" Kata Allah, mereka ada di dalam neraka. Maka teman-teman kita yang telah lebih dulu memasuki surga itu memberikan syafaatnya untuk kita, kemudian bersama-sama kita masuk ke dalam syurganya Allah. Untuk itulah kita kumpul di sini. Maka dilihat, ini udah saling kenalan belum? Kanan kirinya udah kenalan? Bapak-bapak ini kanan kiri udah kenalan? Allahu Akbar. Tata-tata yang belakang, depan, kanan, kiri, depan, belakang sudah saling kenal? Sudah tukaran nomor WA? Kalau yang mas-mas jangan tukaran nomor WA, langsung aja ke bapaknya. Yang mbak-mbak sudah saling kenal? Coba Yunda kasih waktu sebentar saja, minimal kanan kirinya, coba tanya namanya. Salaman, tanya namanya. Yuk, diingat, mohon dilihat ini wajah yang pernah duduk bersama-sama loh di majelis ilmu. Masya Allah. Dokumentasi jangan ke kiri kanan ya. Oh, mas-mas dokumentasi lurus saja. Indahnya Allah persaudarakan karena iman. Indahnya Allah persaudarakan karena Islam. Mudah-mudahan ini kalau sudah saling mengenal seperti ini, kita bisa saling menjadi saksi kebaikan di yaumil akhir kelak. Ketika salah satu di antara kita telah berpulang kepada Allah, kita bisa memberikan saksi bahwasannya sahabat kita itu pernah duduk bermajelis bersama-sama dengan kita. Masya Allah. Berbicara tentang hijrah teman-teman, teman-teman kenal Umar bin Khattab? Kenal di mana? Punya nomor WA-nya enggak? Instagramnya? TikToknya? Kok Denis kenal enggak? Enggak kenal juga. Yang Ahwat masih bangun? Aman? Lapar ya? Semangat? Iya. Umar bin Khattab itu pernah mau membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya menjadi manusia yang paling buruk karena mau membunuh kekasihnya Allah. Tapi begitu masuk minaz zulumati ilan nur hidayah ke dalam hatinya, kini makam Sayyidina Umar bin Khattab terbaring di sebelah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman masih ingat cerita tentang mohon maaf seorang PSK, wanita PSK yang seumur hidupnya melayani laki-laki, dipandang hina oleh orang lain, tapi mohon maaf akhir hidupnya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, ditempatkan kepada Allah di dalam surga. Kok bisa Teh Yunda? Teman-teman mau tahu kenapa PSK itu masuk surga? Lihat,
cuman memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Tapi bukan itu yang mau kita soroti. Perasaan rendah hatinya itu loh. Ketawaduan dia yang merasa dirinya begitu hina. Kalau sekarang kita sudah hijrah, merasa diri kita ini paling soleh, merasa diri kita sudah aman, itu berarti kita harus kembali berhijrah. Orang yang sudah benar-benar keimanannya, itu adalah mereka yang kalau di dalam kitab Al-Hikam, karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dikatakan, orang yang benar-benar sudah beriman itu adalah mereka yang tidak menganggap amalnya sebagai sebuah amal. Tidak menganggap amal kebaikan yang dia lakukan sebagai sebuah amal. Tidak pernah menganggap dirinya orang soleh. Tidak pernah melabeli dirinya seorang mukmin. Beramal saja tanpa melabeli diri sebagai seorang yang soleh ataupun soleha. Orang-orang yang memiliki sifat tawadhu itulah yang akan diberikan oleh Allah minaz zulumati ilan nur. Itu yang pertama. Jadi yang harus kita miliki saat ini adalah sikap tawadhu. Apa teman-teman? Tawadhu. Tawadhu itu apa? Rendah hati, bukan rendah diri. Berbeda antara rendah hati dengan rendah diri ya Bu ya. Kalau rendah diri itu insecure. Kenapa ya? Kok Denis itu putih banget, saya hitam kayak Hajar Aswad. Kenapa ya? Hidungnya kok Denis itu mancung banget, kok saya kayak perosotan TK. Terus aja, itu rendah diri, insecure. Nah, orang yang insecure itu disebutkan adalah mereka yang kurang bersyukur. Kurang apa? Kurang bersyukur. Padahal hitam bisa jadi kalau pakai syukur jadi hitam manis. Pesek kalau pakai syukur jadi pesek eksotis, ya kan? Kalau pakai syukur semuanya indah. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun hari ini kita sudah taat, kita sudah sholat, milikilah selalu sikap tawadhu. Kepada yang lebih tua kita menghormati, kepada yang lebih muda kita menyayangi. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mendapatkan minal zulumati ilan nur, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Enggak mau nyalahin orang lain. Hati-hati orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, mengkambing hitamkan orang lain, hati-hati. Misal nih, contoh sederhana, ada anak-anak. Ini ada anak sama kakak sama adik. Hati-hati nih kalau ada di anak kita. Adiknya nangis, padahal si kakak yang buat. Terus si kakak bilang, emang adik mah yang salah. Nah, ini harus kita perbaikin. Atau diri kita pribadi, yang kalau ada salah pada diri kita, kita cari kambing hitamnya di diri orang lain. Ini disebut dengan orang-orang yang tidak mau membersihkan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu ada keinginan pengen taubat, mengakui kesalahan dirimu, minta ampun kepada Tuhanmu, maka niscaya akan aku pimpin kamu kepada jalan Tuhanmu. Siapa yang mimpin? Allah. Siapa yang mimpin, teman-teman? Teman-teman, kalau lagi dalam keadaan gelap, ada yang nuntun jalannya, selamat tidak? Insya Allah. Tapi kalau dalam keadaan gelap, tidak ada cahaya, tidak ada petunjuk, tidak ada yang bimbing, ya sudah, kita tenggelam dalam kegelapan itu. Mungkin bisa mati dalam kegelapan itu. Maka pentingnya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari
Minimal kita beristighfar 100 kali, karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar dalam sehari minimal 100. Siapa yang sudah beristighfar hari ini 100 kali? Tawadu kayaknya ya. Ada yang sudah lebih dari 100? Ada yang di bawah 100? Ada? Ada? Enggak, tawadu. Ya. Minimal dalam sehari minta ampun kepada Allah. Karena ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu Allah lembutkan hati kita. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam, ya, ketika dimakan oleh ikan, itu tidak menyalahkan Allah, tidak marah kepada Allah. Melainkan apa doanya? Apa pertobatan Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Boleh bareng-bareng? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Yang keras. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nabi Adam alaihi salam, padahal bukan kesalahan beliau, tapi digoda oleh setan, akhirnya memakan buah terlarang bernama buah kuldi. Apakah Nabi Adam bilang sama Allah, ya Rob, itu karena saya digoda setan makanya saya makan buah terlarang? Apakah Nabi Adam bilang begitu? Tidak. Apa kata Nabi Adam alaihi salam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yuk bareng-bareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masya Allah. Semoga dengan sikap tawadu, hati yang senantiasa bertobat kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan minal zulumati ilan nur, dikeluarkan daripada kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini teman-teman di sini dia mungkin tawaduk ya, tawaduk sekali. Ngomong masalah hijrah. Oh gitu ya. Itu saja. Kalau pertanyaan banyak. Ini banyak ini. Ini sebenarnya ada 100, saya pilih ada 7. Nah, ngomong masalah hijrah. Semua orang kan dulunya itu sebelum seperti ini punya masalah. Nah, ya. Kayak dulu sebenarnya kalau Desi itu dulu pernah terjebak di dunia kegelapan seperti itu dunia kegelapan gitu. Oh ya, belum tenang, belum tenang. Nah sampai sekarang bisa sharing-sharing kok gimana prosesnya dulu. Yang dulu belum pernah dengar beliau pernah terjebak di dunia perjudian. Coba kau kalian biar pernah judi. Kita cari prosesnya. Nah, dulu sekarang sudah ya tidak di dunia seperti itu. Ya prosesnya pasti luar biasa sekali. Mungkin bisa sharing-sharing kalau baik. Bismillah, insyaallah. Aslinya sejatinya mah yang saya tahu nggak ada manusia yang hebat, adanya yang ditolong Allah. Mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga di sana, tapi Allah malah menakdirkan diberi kesempatan bisa kumpul di sini dengan hamba-hamba Allah yang solih-soliha, boleh bertemu dengan guru-guru, bisa belajar kepada beliau-beliau. Maka yang saya tahu tidak ada kebaikan pada diri ini, seluruhnya hanyalah pertolongan dari Allah saja.
Maka tapi kalau dibilang perjalanan yang ada di sana, semuanya dimulai dari tujuan dari awalnya pengen ngapain. Yang insya Allah semua manusia pengennya mencapai kebahagiaan, pengennya mencapai ketenangan. Ya, izin ini sudah disampaikan terus berkali-kali bahwa semua hal yang kita anggap kebahagiaan, yuk kita jujur-jujuran. Sudah berapa orang yang kita lihat telah memiliki itu, tapi masih belum bahagia juga. Kita pernah ngelihat orang yang udah kaya masih stres, yang udah punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya sendiri bahkan, yang pasangannya udah rupawan tapi malah tetap berpisah, yang juga punya popularitas tapi bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Selain memang dunia itu memang bukan penentu kebahagiaan kita, karena memang hati kita digenggam dan dibulak-baliknya oleh Allah, maka yuk perlu berapa kali kita patah hati, sakit hati, kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada ketaatan kepada Allah. Sekali lagi, kita menderita karena kita meletakkan bahagia kita pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Tadi disebutkan beberapa contoh kisah para nabi. Mereka pahala lebih banyak, ujian lebih parah, padahal dosanya jauh lebih sedikit bahkan terampuni, tapi tetap jadi manusia yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Ya, tapi tetap mereka sendiri nggak ngerasa berat ngejalaninnya. Nggak pernah ada orang, selalu kita temukan orang yang udah punya segala-galanya tapi dia masih berkata, sampai kapan kayak begini? Kok belum bahagia juga? Satu jenis orang saja yang tidak pernah menyebut seperti itu adalah orang yang hanya sudah Allah di hatinya. Apa kita pernah ketemu orang yang soleh asli terus dia berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang kayak gini? Kayaknya lebih enak diazab deh. Gak ada. Ya. Yuk jujur-jujuran. Nih kita izin tidak membicarakan apa yang mana halal, mana haram, karena insya Allah semuanya udah pada tahu. Koruptor juga tahu korupsi nggak boleh, tapi tetap dilakuin. Makanya saya ngajaknya bukan ini haram, kamu di neraka, bla bla bla, nggak usah. Ya, sama-sama berpikir aja bahwa yuk kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Jujur, selama ini kita hidup lebih banyak ngejar keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan masing-masing, keinginan kita. Setelah akhirnya tercapai juga keinginan itu, apakah sudah bahagia seutuhnya, sepenuhnya tanpa pernah kecewa sama sekali? Enggak, masih pernah. Ya, itu yang dirasa. Saya berani bilang silakan ngerasain hidup di sana dulu, ngerasain punya 80 juta sehari dulu penghasilan, jadi bandar judi di sana. Sama ujung-ujungnya nyari Allah juga. Karena sebelum pulang ambil kesimpulan dulu, mereka di sana pada stres. Untuk bisa tidur aja mereka ketergantungan pil tidur. Betapa mudah tidur adalah suatu nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita mah di pengajian seperti ini pun bisa tidur. Si bangun ya, alhamdulillah. Enggak, ini mah di luar. Ya. Lihat, ini mereka lihat. Izin ya, ngambil sedikit dari sekian banyak. Ada bos-bos di sana yang penghasilannya 8 miliaran sebulan rata-rata. Ya. Anaknya kuliah di Jerman. Anak-anak kita kalau bosan paling minta uang jajan pergi ke warung. Anak-anak mereka bosan ambil handphone, beli tiket ke Singapura, ke Thailand, kemana-mana. Saking uang bukan masalah. Gak bawa apa-apa. Beli koper di sana, beli baju di sana. Saking uang bukan masalah. Tapi ada momen ketika momen sederhana ngelihat seorang ibu di seberang jalan, ibarat di warung pecel lele, warung penyetan. Si ibu ini pengen makan jeruk, dikupasin kulitnya sama anaknya. Pengen makan disendokin, disuapin sama anaknya. Si orang kaya bandar judi itu tadi, rekan kami, akhirnya nyeletuk sampai, kenapa dia bisa kayak gitu, saya enggak? Anak saya yang di Jerman, yang kuliah di Jerman, terakhir nelpon bulan lalu, itu juga karena minta duit. Nggak minta duit, nggak nelpon. Ya. Anak saya yang sering jalan-jalan ke luar negeri itu, sekalinya kumpul di rumah, nggak pernah ketemu. Karena kebayang rumah orang kaya ya, dari ruang tamu sampai kamar anaknya mungkin harus naik angkot, saking luasnya. Ya. Hiperbola ya, tapi memang gitu kan, di kamarnya lengkap, kamar mandi dalam, ranjang, wifi, internet, sama aja wifi internet ya, PlayStation, lengkap semua fasilitas, jadi nggak mau keluar dari kamar. Terus dia akhirnya berkesimpulan, buat apa saya ngelakuin segala macam ini,
bersinggungan dengan hukum, bisnis yang amat sangat beresiko, ketemu orang-orang yang tanpa moral, hanya untuk uang yang katanya lebih banyak, dan itu memang uangnya sanggup untuk membayar guru termahal, sekolah termahal, tapi tidak membuat anaknya punya akhlak yang mahal. Tetap aja seperti itu. Sampai puncaknya ada saya dapat ceritanya dari cicinya, berarti bude ya, kakak perempuannya ayah saya. Mereka biasa kalau kumpul tuh ngobrolin terkait teman-teman mereka di zaman dahulu. Ditanyalah ke salah satu tentang teman mereka yang dulu paling kaya, sebut saja Fulan. Si Fulan itu kemana ya? Kata cicinya ayah, kata bude, belum lama ini ditemukan meninggal, sudah nyaris busuk 7 hari di kontrakan jelek di pinggiran kota. Loh kok bisa begitu? Kan dia dulu paling kaya, anak-anaknya juga sampai sekarang masih kaya, waris perusahaannya. Justru anak-anaknya yang naruh di situ. Kok bisa? Setelah dengerin, saya coba mengambil ibroh. Satu kesimpulannya, ada satu ajaran yang selalu diungkapkan oleh ayah tersebut kepada anak-anaknya. Ajarannya sederhananya seperti ini. Nah, kalau gaul sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Gaul tuh yang jadi bisnis aja, nak, jadi uang. Ya udah, masuk ke hati anak-anaknya, diamalin. Bapaknya suatu ketika udah sakit, nggak bisa nafkahin, nggak bisa jadi duit lagi, perusahaan semua udah diwariskan, nggak ada yang mau ngurus sesuai nasihat ayahnya dulu. Terus gimana? Ya udahlah, sewain kontrakan di pinggiran kota, seminggu sekali pembantu kita jenguk. Akhirnya ketika salah satu pembantu yang jenguk, ya sudah ditemukan nyaris busuk 7 hari. Namanya orang tua hidup sendirian sakit. Ditemukan juga air kencing menggenang di kosan tersebut, sampah berantakan. Dan demi Allah, yang membunuh si ayah tersebut bukan sakit atau masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Izin ya, yang lebih kaya dari kami aja pengen berhenti sebetulnya dari dunia seperti itu, nggak pengen selamanya. Bahkan mereka sempat nyeletuk, kayaknya lebih enak tinggal di Indonesia lagi, kumpul di ruang tengah dikelilingin anak cucu. Kita yang di Indo udah kayak gitu, kumpul di ruang tengah, tapi karena nggak punya kamar lagi ya. Mereka karena kebanyakan kamar justru, jadi pengen hidup seperti itu. Ditambah ketika akhirnya pengen pulang, nyari survei dulu. Coba cari ada nggak pendahulu yang udah puluhan tahun di dunia seperti ini, terus sampai kaya, sampai akhir masih kaya. Main ke salah satu kasino, tanya ke karyawan terlamanya, ini mana pendirinya? Udah mati kena HIV AIDS. Kalau yang itu kemana? Udah dikhianatin anak istrinya, lari sama laki-laki lain, sekarang udah stres. Yang itu sebelah sono belakang ada kasino gede juga. Dia kan udah dikhianatin anak buahnya, sekarang mendekam di penjara. Ada nggak sih yang masih kaya sampai detik ini? Oh, ditunjukin tuh, yang itu rumahnya gede, luar biasa, besar, udah kayak hotel, ya. Tapi pelangap-pelongo nggak jelas karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending, beneran. Kita punten ya, kemarin ngobrol sama beberapa petinggi-petinggi direksi PT PJB. Kesimpulan dari yang kita obrolkan seperti ini, orang yang masih orang yang masih mengejar kekayaan, punten, karena belum pernah kaya, udah gitu aja. Beneran, ketika nanti udah ngalamin rasanya kaya itu seperti apa, sama aja, bosen. Sebagaimana kalian makan all you can eat, 5 menit pertama itu daging begitu menggoda, silakan coba 90 menit kemudian. Belenek. Apalagi bertahun-tahun ngerasain duitnya, sama aja, nggak ada bedanya ya. Jadi kadang kami bilangnya gini, silakan mau kejar apapun monggo ya, tapi akan ada momen kita sadar bahwa itu semua kok belum ngasih kebahagiaan juga. Kok kalau gitu coba aja kejar dulu, nanti setelah 60 tahun maksiat, sehari terakhir tobat, diampuni nggak? Demi Allah diampuni, karena Allah saking maha baiknya. Asal tobatnya tobat nasuha. Tapi satu pertanyaannya, siapa yang menjamin kau masih ada umur sampai hari tersebut? Yang lagi ngomong aja 5 menit nggak tahu. Sedangkan kalau lagi kita renungkan lagi, ujung-ujungnya nyari Allah, ya udah tuh ngapain bolak-balik kayak setrikaan, nyoba ini dulu, nyoba itu dulu. Sama aja beneran ya. Karena izin nambahkan, bukan gimana-gimana. Izin diri ini bicara seperti ini bukan dari sudut pandang pemain yang pernah menang judi, bukan. Tapi dari sudut pandang di atas sistem judi sebagai bandarnya, yang tidur pun itu pemain masih pada kalah, uang masih pada masuk ke rekening kami. Tidur aja jadi duit.
Di setting emang untuk pasti ujung-ujungnya kalah, tapi sama aja rasanya, beneran. Bahagia tuh nggak harus sekaku itu, harus punya uang segimana banyak, harus punya harta segimana banyak, enggak. Lihat anak-anak tuh, ya, senyumnya lebih tulus daripada kita. Nggak pernah mikirin utang, nggak pernah mikirin cicilan, nggak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi melulu, enggak. Kita yang gagal malah lebih sulit bahagia dari mereka. Sederhana, mereka nggak punya pesaing Allah di hatinya. Kita makin gede, makin ada pesaing Allah di hatinya. Karena ngerasain gini rasanya kaya ya, gini ya rasanya punya jabatan ya. Itu kita biarkan jadi pesaing Allah di hati kita, bahkan jadi penentu kebahagiaan kita. Sehingga nanti ajar kalau ada orang yang baru gajian juga ngambek. Hah, percuma gaji segede gini, saya tuh bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Enggak, kenapa harus begitu? Dulu pernah kita jadi manusia yang bahagia tanpa alasan. Bapak nggak langsung segede gini kan lahir? Pernah orok dulu kan? Masih pernah orok mas? Mana? Kirain langsung kumisan lahir ya? Ini properti. Oh properti. Insya Allah. Enggak, bahagia tuh enggak sekaku itu. Bahagia tuh sesederhana kita taat kepada sang pemberi kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Tipsnya mana? Kok masih nunggu kamu? Apa tips judi mas? Sini saya kalau pernah bikin akun saya minta akunnya ya. Terus saya bilangin ke teman-teman saya yang masih di sana, tolong dibikin rungkat sekalian itu akunnya. Siapa tahu jadi tobat gara-gara habis ya. Oke kita ya sesi tanya jawab. Ya. Dua. Ayo. Ini satu dua. Banyak bedanya ya nggak jadi. Oh nggak jadi. Lebih pilih. Ya mana tadi duluan? Ini dulu aja. Mas. Silakan ke panitia. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko dari tadi ya. Dari mana? Bisa dijelaskan mungkin titik baliknya atau mungkin ada hal yang membuat kode ini back to Allah. Ya, mungkin bisa jadi ibrah buat kami semuanya. Ya. Izin F1 ya, mungkin melengkapi yang tadi sekaligus izin diceritakan, langsung dijawab ya, jadi nggak ditampung dulu. Masya Allah. Titik baliknya mungkin ketika tadi semua hal yang tadinya memang bikin senang, memang nerima duit sebanyak itu bikin senang, lama-lama mati rasa, terasa biasa saja, itu satu. Dua, sesama bandar judi yang lain, mereka juga berkesimpulan pengen keluar, gak pengen selamanya. Tiga, yang udah lebih lama dan lebih sepuh, lebih senior pun, semuanya tidak ada yang happy ending. Ya. Empat, akhirnya diri ini yang takut dengan masalah rezeki, karena dulu ngerasa saya dapat semua itu dari hasil kecerdasan sendiri ya. Makanya di sana walaupun sekeliling pemakai dan bandar narkoba, tapi saya nggak pernah nyentuh narkoba sama sekali, nggak pernah konsumsi. Karena ngerasa kalau saya konsumsi jadi bodoh, jadi rusak akal, kehilangan itu semua. Tapi si akal yang tadinya dibangga-banggakan itu juga buntu ketika harus mikir, ini saya di Indo mau ngapain? Mau mulai dari mana? Yakin harus keluar, yakin harus berhenti cepat atau lambat. Karena memang yang bisa berhenti dari situ ketika akhirnya disimpulkan, akhirnya memang ada yang bisa berhenti, Pak. Tapi kebanyakan ada yang karena sudah ditinggal anak istri, ada yang karena sudah bangkrut, ada yang karena ngerasain ditangkap dulu, ada yang karena ngerasain mohon maaf kena penyakit kelamin dulu, izin mohon maaf, ya. Dan nggak pengen sampai ngalamin itu dulu baru bisa keluar. Tapi tetap sekali lagi nggak punya nyali ninggalin uang sebanyak itu. Memang ya puncak-puncaknya, titik baliknya ketika Allah gampar melalui nasihatnya AA waktu itu, yang sebetulnya lagi bosen di kasino, masih di tempat judi, terus ngelihat video YouTube yang munculnya video AA. Ini izin sudah sering diceritakan juga, tapi mari kita refresh ya. Ketika itu lagi nge-scroll YouTube, mungkin satu-satunya orang yang nonton pengajian di kasino waktu itu ya. Terus memang AA bicara waktu itu tentang rezeki. Yang intinya adalah kalau kamu udah besar masih takut sama rezeki, berarti kita kalah sama janin yang masih di dalam perut ibunya, betul? Dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa sholat, nggak bisa kerja, belum bisa ngapa-ngapain, cuman gerak-gerak aja. Tapi ibunya makan apapun,
Berarti masih ada jantungnya. Ya. Apa? Jadi ada. Janin. Berarti telinganya masih berfungsi, ya. Pertanda baik gitu ya. Insyaallah. Iya, balik tadi ya. Ya, janin seperti itu. Maka pertanyaannya tadi satu ya. Apakah itu janinnya yang pergi mencari rezeki atau rezekinya yang mendatangi janin? Rezeki yang datengin janin. Maka kita udah kerja, udah bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud, bisa sholat kepada Allah. Terus kalau masih ragu sama masalah rezeki, segitu takutnya tentang rezeki, segitu ragunya sama Allah, ngerasa waktu itu, ya Allah, kok hal semasuk akal itu nggak kepikiran ya? Aslinya berarti saya tuh bodoh, nggak ada pintar-pintarnya. Kayak itu kayak luluh lantak aja, kayak ngerasa semua yang udah dibangun dengan ngerasa kebanggaan diri itu semua hancur langsung, ngerasa aslinya bodoh, ini cuma titipan, kapanpun ada Allah yang punyanya mau ngambil kita nggak bisa apa-apa. Ya sudah, tutup video YouTube-nya, pesen tiket, pulang akhirnya. Barulah mulai ngaji di saat itu, 15 Maret 2017. Cuman memang bedanya dibalik, ngaji dulu waktu itu. Ketika beres selesai, ada semua pengajian di hari itu selesai, maka baru ngurusin nyari duit untuk usaha. Pengen ngetes mati nggak? Karena dulu waktu di Thailand ya kan benar-benar dunia terus, nggak mikirin Allah sama sekali. Tapi nggak bahagia-bahagia juga. Coba tes Allah terus aja, coba mati nggak coba? Enggak lah, begini aja sekarang, malah tambah gemuk katanya. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu sedikit ya, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Mana? Itu sampai goyang. Apa? Dingin. Silakan. Ya, nanti pengen bikin podcast sendiri juga di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebenarnya mau sharing curhat gitu ya, kepada Tenda sama Pak Denis gitu. Jadi di sekitar lingkungan saya itu saya merasa kayak circle yang di sekeliling saya itu kurang membawa manfaat bagi saya. Tapi di sisi lain saya ingin orang-orang yang ada di sekeliling saya itu juga sama-sama mengikuti jalan yang baik dan jalan berbeda. Tapi saya pernah bilang kalau misalnya kita itu lebih harus mengutamakan menghindari keburukan daripada mengambil sebuah kebaikan. Nah, itu menurut Teh Bunda atau Denis, apakah ada pandangan atau mungkin tips untuk cara saya biar bisa mengajak tetapi saya tetap istiqomah dengan hijrah saya seperti itu. Terima kasih. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Izin terkait tentang circle dan pertemanan. Ini memang penting banget bagi kita yang sedang berada di garda hijrah. Karena Yunda pribadi mengalami awal mula hijrah itu pada saat duduk di bangku kuliah semester 5. Akhirnya meninggalkan circle-circle yang kurang baik untuk bisa menjadi skala prioritas duduk berkumpul bersama orang-orang yang memiliki visi misi yang sama. Ngaji, kemudian berdakwah, belajar Islam, dan setiap harinya itu rutinitas diisi dengan kebermanfaatan. Bukan berarti kita meninggalkan mereka. Kita boleh mundur sedikit untuk nanti ketika kita telah kuat, kita kembali kepada mereka. Tapi kalau Mbak telah kuat, jangan pernah tinggalkan mereka, karena bisa jadi mungkin wasilah mereka bertobat, hijrah, mengucapkan kalimat syahadat, boleh jadi mungkin wasilahnya adalah dari diri kita. Ko Denis ini masih berteman dekat dan sangat hangat kepada teman-teman beliau yang masih ada di kasino ya sayang. Tidak ditinggalkan, tidak bermusuhan, justru masih membangun kedekatan secara pribadi.
Rata-rata kalau misalnya beliau curhat itu, teman-teman yang berada di kasino itu sering curhat kepada beliau, sebenarnya capek berada di sana. Jadi kadang-kadang kita tahu memang mereka buruk, tidak bisa memberikan manfaat untuk hijrahnya kita. Tapi boleh jadi mereka butuh kita, betul? Maka jangan tinggalkan mereka. Begini, memang dikatakan kita berteman itu memang harus pilih-pilih di dalam Islam. Kalau misalnya kita berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun kita nggak beli itu minyak wangi, kita cuma coba-coba, keluar wangi nggak? Wangi. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan tukang panggang besi, ya mungkin kita nggak begitu dekat dengan besinya, agak jauh, keluar, kalau nggak keceripatan apinya, itu apa? Bau gosongnya. Jadi terkait tentang circle ini, coba kita lihat Quran surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita semua ini berada dalam kerugian, kecuali siapa? Orang-orang yang melaksanakan sholat, wa amilus shalihat, wa tawassaw bil haq, mereka yang saling mengingatkan dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling mengingatkan untuk kesabaran. Jadi kalau bisa, sambil terus kita belajar, kita punya dua circle. Satu circle untuk taat kepada Allah, satu circle yang ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah jalan dakwah kita kepada mereka. Kalaupun misalnya nggak kuat Yunda, saya masih labil. Kalau ikut mereka terus, saya gampang keikut. Maka mungkin durasinya bisa dikurangin. Kalau bersama dengan teman-teman halakoh, teman-teman liko, mungkin seminggu bisa 4 kali. Kepada mereka mungkin cukup seminggu sekali untuk menyampaikan amanah dakwah. Jadi jangan ditinggalkan, jangan menuntut tapi sibuk menuntun. Apa? Jangan menuntut tapi sibuk menuntun. Salah satu kunci perubahan itu bukan cuma dengan kita ngomong sana sini, tapi kadang-kadang kunci perubahan itu dengan dua hal. Yang pertama, doakan mereka. Yang kedua, berikan keteladanan yang baik kepada mereka. Insya Allah, mudah-mudahan mereka bertobat dan mudah-mudahan hijrah bersama dengan kita, insya Allah. Mungkin motivasi, bukan tugas kamu. Ya sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, ini bagi teman-teman di sini yang mau gabung di komunitas Tenang Malang, bisa langsung di-scan nanti ya di belakang. Ya, tahu kan caranya kan? Kalau nggak tahu bisa dilihat di YouTube. Tutor scan. Dan ini bagi teman-teman di sini. Iya, nanti dibuat ya podcastnya biar ada saluran. Memang dinasihati guru-guru juga sudah banyak di podcast lain, mewarnai podcast lain, maka harus bikin wadah yang untuk bisa menjaring mereka semua. Sebetulnya udah ada sih halakoh pekanan, kita ngaji kitab, udah jalan dari sebelum viral dulu, ngaji kitab sampai tamat, jadi ilmunya utuh. Nah kalau yang itu ilmunya atau bahasanya nggak akan diulang-ulang, tapi yang setiap ketemu runut, bahasa ayat baru. Ya, ini ada voucher umroh juga loh. Ya, teman-teman yang mau bisa di tag Tenang Malam bikin story yang semenarik Itu izin insya Allah. Ya sapa dong Alka All Shop. Ada. Kok inisiatif Bapak?
Bismillahirrahmanirrahim. Terkait cadar, ketika kita beramal, sebelum beramal itu kudu tahu ilmunya dulu, betul nggak? Jangan beramal tanpa tahu ilmunya. Misal gini, kita sholat, tapi nggak tahu ilmu sholat yang sah. Bagaimana agar sholat itu sah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, baik rukunnya maupun syarat wajibnya. Maka kita perlu ilmu, betul nggak? Betul. Nah, terkait cadar ini, para wanita muslimah dimanapun berada harus paham dulu ilmunya sebelum melakukannya atau mengamalkannya. Kalau ditanya Teh Yunda mengambil hukum cadar itu apa? Yunda mengambil hukum cadar itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi seperti kita memakai masker. Kalau misalnya Yunda dalam keadaan lingkungan baru tidak merasa aman, bisa dipakai ini penutup wajahnya. Adapun ketika berada di lingkungan misalnya bersama dengan guru ataupun keluarga, biasanya Yunda buka. Bukan berarti tidak istiqomah, karena kita beramal sudah memahami ilmunya. Jangan sampai ada ungkapan seperti ini, sering banget di TikTok. Teh lihat itu, pakai cadar tapi buka tutup, dasar nggak istiqomah. Kita nggak pernah tahu dia ngambil hukum cadar itu hukumnya apa. Ada yang memang mewajibkan dirinya memakai cadar. Kenapa? Karena mungkin wajahnya cantik banget kayak Bunda Siti Saroh, istrinya Nabi Ibrahim, yang kalau laki-laki memandangnya itu stroke. Saking cantiknya, Pak. Gak usah dibayangin, Pak. Ya. Nah, kita kalau ngelihat ngaca diri yang gak cantik-cantik amat, ya. Terus ada lagi yang ngambil cadar itu hukumnya sunnah, Teh Yunda. Bagus. Berarti dia merindukan Rasulullah Muhammad SAW. Pengen mendapatkan pahala di setiap aktivitasnya, salah satunya dengan memakai cadar, melindungi dirinya, menjaga dirinya. Terus bagaimana kalau yang lagi belajar pakai cadar, terus dia buka tutup, silakan ditanya dulu, tabayun. Kamu ngambil hukum cadar apa, Teteh? Mubah, boleh. Oh, mangga, silahkan. Yang namanya belajar, silahkan. Untuk perkara ibadah, ya, seperti cadar ini kan tidak wajib. Yang wajib apa sih? Salat, berpuasa pada bulan suci Ramadan, bayar zakat, hormat kepada orang tua, patuh kepada suami, dan lain sebagainya. Untuk perkara yang tidak wajib tidak perlu kita perdebatkan. Yang namanya belajar silahkan. Nggak boleh kita judge teman kita yang masih buka tutup cadar, nggak boleh. Tugas kita hanyalah fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita nggak bisa ngubah orang lain. Tugas kita cuman menyampaikan, mengingatkan dengan kasih sayang. Jadi silakan Teteh mau berusaha pakai cadar, mangga. Mudah-mudahan itu menjadi jalan tambah dekat kepada Allah. Tinggal kalau udah pakai, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Jangan sampai pakai cadar salah niat. Betul? Jangan sampai buka cadar juga salah niat. Jadi kembalikan kepada Allah, niatnya apa, untuk apa, ikhtiarkan maksimal untuk tetap istiqomah terhadap pilihan yang sudah Teteh pilih. Wallahu a'lam bishawab. Iya, nggak bisa. Iya, jangan maju mundur. Ya itu tadi pertanyaan terakhir karena waktu sudah malam ya. Tapi kalau ya atau bisa JR rumah nanti kita sampaikan ke kondisi. Mungkin sedikit kok sama Teteh singkat ya singkat sama Teteh. Baik, bismillah, insyaallah. Untuk menutup
ini kaidah yang mudah-mudahan selalu kita pegang, selalu kita ambil ya. Karena kita insya Allah pengen semuanya selalu jadi kebaikan, selalu jadi keuntungan, selalu jadi manfaat. Maka untuk apapun itu, lihat semuanya selalu dengan menggunakan kacamata iman, kacamata akhirat. Ya. Kenapa? Karena bagi orang beriman itu tidak ada yang tidak baik. Seluruhnya pasti jadi baik, tidak ada ruginya. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, sekali lagi, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya pahit, kita tidak suka, tapi kalau gara-gara itu jadi tambah dekat kepada Allah, sejatinya itu kebaikan. Walaupun kita suka, hawa nafsu menyukai, tapi membuat kita tambah lalai, tambah jauh dari Allah, sejatinya itu musibah sebesar-besarnya. Kenapa masih berat dan menderita? Sederhana. Kita segitu cintanya sama dunianya, dan mungkin kita belum pengen surganya Allah. Padahal setiap hal yang kita jalani dalam hidup ini, semua skenarionya harus dengan satu tujuan yang sama. Bukan aku senang atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Bukan sekadar perkara apakah aku sudah bahagia lagi, tapi sudah berapa orang yang ku bahagiakan. Perkaranya mudah-mudahan jadi ini jalan kita untuk semua bisa kumpul tambah dekat kepada Allah dan bisa berkumpul kelak di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sobat-sobat yang dirahmati Allah, ada mungkin satu nasihat dari Guru Yunda yang mungkin bermanfaat untuk kita semuanya. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih penting daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari keridhaan di sisi manusia karena kita akan lelah di dalamnya. Jadikan Allah segala-galanya dalam kehidupan kita. Maka insya Allah akan jadikan segalanya mudah dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Muhammad ayat 7, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Barang siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongnya dan Allah pasti akan menuduhkan kedudukannya. Teman-teman para pemuda dimanapun berada, yuk berikan kontribusi terbaik untuk Islam. Maka insya Allah kehidupan dunia teman-teman akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jazakumullah. Jadi sudah beri tepuk tangan buat ini sama juga. Semoga Izin selesai juga 5 kajian hari ini. Besok kita ngaji bareng lagi ya. Besok di Sidoarjo dan Surabaya. baik, untuk selanjutnya Insyaallah. ada Kita tutup pembagian dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah alamin. Istighfar ya kali. Astagfirullahaladzim. 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 Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka